Sorotan publik terhadap kinerja aparat kembali menguat setelah sebuah pengakuan terbuka disampaikan di hadapan DPR. Dalam rapat bersama Komisi 3 di Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026, Kapolres Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo, menyampaikan permohonan maaf kepada Hogy Minaya dan istrinya, Arsita. Permintaan maaf ini berkaitan dengan penetapan Hogy sebagai tersangka setelah ia mengejar pelaku penjamretan yang merampas tas sang istri. Dalam penjelasannya, Kapolres Sleman mengakui bahwa langkah yang diambil jajarannya semata-mata bertujuan mencari kepastian hukum atas meninggalnya dua pelaku. Namun, ia juga mengakui adanya kekeliruan dalam penerapan pasal terhadap Hogy. Permohonan maaf tidak hanya ditujukan kepada pihak keluarga, tetapi juga kepada masyarakat luas. Rapat tersebut menghasilkan 3 kesimpulan penting, termasuk permintaan Komisi 3 agar Kejaksaan Negeri Sleman menghentikan penanganan perkara demi kepentingan hukum. Komisi 3 juga menegaskan pentingnya mengutamakan keadilan dibanding kepastian hukum, serta mengingatkan kepolisian agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. 2 jambret tewas tabrak tembok. Suami korban jambret jadi tersangka. Negara macam apa ini? Kenapa nggak sekalian temboknya saja dijadikan tersangka? Atau kuli yang membangun tembok tersebut yang dijadikan tersangka? Kebayang nggak tuh, kuli lagi enak-enak makan, tiba-tiba aparat datang. Kamu jadi tersangka. Lah, salah saya apa, Pak? Membangun tembok, anjing, kagak lucu. Ini hukum paling goblok yang pernah ada. Jambret mati karena kecelakaan saat kabur, tapi suami korban yang mengejar malah jadi tersangka. Logika dari neraka yang merampung diposisikan korban yang membela diri diperlakukan kriminal. Kalau mengejar penjambret itu salah, maka pesan negara jelas, rakyat harus pasrah. Maling harus dilindungi. Jambret mati karena pilihannya sendiri kok. Dia ngebut, kabur, dan melanggar hukum. Negara tak boleh mempidanakan akal sehat dan naluri membela keluarga. Ini bukan penegakan hukum, ini pengkhianatan terhadap keadilan. Tolol. Akhirnya good ending dari kasus suami yang malah jadi tersangka setelah melindungi istrinya dari jambret. Kasus yang viral banget ini akhirnya berakhir dengan baik setelah ramai di media sosial dan polisinya dipanggil sama DPR. Sang suami Hogy Minaya yang sempat dipasangi gelang GPS itu akhirnya dilepas gelangnya. Warga Sleman, Yogyakarta ini akhirnya mendapatkan restoratif justice setelah dipertemukan secara virtual dengan keluarga pelaku jambret yang tewas kemarin. Sehingga Hogy bukan lagi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini. Nah, jadi ceritanya Hogy yang lagi naik mobil ini nggak sengaja ketemu istrinya yang lagi naik motor di jalan raya. Tiba-tiba ada 2 orang di atas motor yang menjambret istrinya. Nah, Hogy langsung mengejar dong penjambret ini naik mobilnya. Upaya ini berakhir dengan para penjambret itu menabrak tembok dan keduanya tewas di tempat. Penegak hukum menggugurkan kasus penjambretan karena ya pelakunya udah meninggal dan malah menetapkan Hogy sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas awalnya. Tapi menurut kalian gimana sih si Hogy ini kayaknya lagi nggak Hogy? Gue heran sama netizen kita, kenapa sih ketika polisi mentersangkakan suami yang menabrak penjambret itu dicerca gitu. Di sini tuh 2 orang nyawanya hilang, nyawa manusia yang hilang. Ini tuh bukan hewan, bukan burung hantu yang kalau mati tinggal dikubur gitu. Ini nyawa manusia yang hilang. Sedangkan pelaku bom Bali aja, yang korbannya manusia juga, mati banyak, itu pelakunya ditangkap hidup-hidup untuk diproses secara hukum. Sementara ini tuh yang hilang tuh barang, atau yang rusak itu barang. Kok bisa dianggap orang meninggal 2 itu udahlah, kubur aja, kayak kucing gitu. Aneh. Kalau penjambret cuma luka-luka oke lah, anggap aja karma, resiko pekerjaan, siapa suruh kayak gitu. Cuma ini masalahnya sampai meninggal, 2 nyawa manusia melayang. Pikirin baik-baik. Lucu sama Ladusing ya. Suami korban jadi tersangka gara-gara mengejar jambret. Jambretnya lari pakai motor, nabrak pembatas jalan, mati 2 kampang itu. Kampang itu mati tempat ya. Bukannya bersyukur Ladusing ya karena kampang itu mati,
malah menjadikan suami korban itu jadi tersangka. Gampang. Harusnya kan bersyukur, mengurangi angka jambret di Konoha ini. Ini malah jadikan tersangka suami korban. Jangan-jangan kau ini bagi hasil Kampang. Bagi hasil nggak kawin Kampang? Ngakulah kau. Enggak, ini memang harus tersangka. Tai kucing kau Kampang. Orang bersusah payah, ya. Masa kita yang jambret? Oh biarlah ya. Emang pasti dapat sama kau, Ini di Konoha ya, bukan Indonesia. Ini Ladusing. Kalau di Indonesia, polisinya Tok Makoto. Kerjanya itu kerja nyata. Mantap. Salah makan ini. Ada nih yang lagi viral nih. Ini bener-bener bobrok hukum di negeri Konoha nih. Bener-bener bobrok. Dan aku bener-bener geram bener melihatnya nih. Tadinya untuk menahan diri tidak berkomentar ya. Tapi kalian harus berkomentar guys. Berkomentar, like, follow, dan bagikan nih. Kita bacakan dulu statement di atas ini ya. Kapolres ngotot suami di Sleman kejar jambret termasuk melanggar hukum. Nah, pembelaan yang tidak berimbang. Aduh, ini mah sama aja melindungi kejahatan. Wahai Bapak Police Konoha, sama aja melindungi kejahatan ini. Ya ampun, contoh nih, ada begal, ada jambret gitu loh. Kalau korbannya membela diri kan nggak apa-apa Pak. Ini membela diri malah ditersangkakan. Ini kocak aduh. Sumpah ini malu-maluin institusi, sumpah. Hukum begini nih, membela diri loh, itu hak dia dijambret gitu loh. Apalagi dibegal sampai mengancam diri gitu. Lebih baik Pak kalau terancam daripada aduh. Coba kalian nih netizen komen ini bener-bener oknum yang ada pokoknya, paling ada ini konyol. Nanti aku bahas lagi ya yang es yang zaman dulu tuh loh, yang kayak spon. Aduh, bener-bener miris ya. Nantilah. Sama kalian komen dulu nih. Ini konyol banget, konyol. Kembalikan itu Police ke barak aja lah kalau begini. Ya, ini kita tarik nafas dulu guys ya untuk berita ini. Jadi ini itu sedang rame banget di sosial media. Kalian bisa cari sih, ada bahkan sampai ke Komisi 3 DPR. Jadi cerita singkatnya guys, jadi tuh ada istri yang dalam kondisi mau dijambret orang. Terus suaminya, namanya suami pasti membela. Akhirnya si suami ini mengejar si penjambret. Nah, penjambret itu mungkin karena takut atau karena dikejar, dia akhirnya menabrak dinding dan meninggal dunia. Iya, yang tersangka siapa? Iya, si suami ibu ini yang mau dijambret. Coba lihat, bayangkan kita ngejar maling, terus malingnya jatuh, terus dia meninggal dunia. Kita yang tersangka, padahal kita yang dalam kondisi nyawa kita terancam, dijambret. Kalau dijambret, ditarik, terus tiba-tiba kita jatuh, kepala kita bocor, kan itu bahaya. Ini sampai di Komisi 3 DPR yang mempertanyakan soal tersangkanya si suami ini gitu. Itu panjang lebar, kalian bisa nonton videonya sih, ada itu. Bahkan Bapak mantan Kapolda Kalimantan Timur itu sangat-sangat luar biasa marahnya. Bahkan dia bilang ada satu statement, kalau saya Kapoldamu pasti saya sudah copot kamu. Iya, tapi ada berita ini yang lebih lucunya bahwa ternyata kan mau didamaikan. Keluarga si penjamret ini kok bisa-bisanya minta uang damai supaya mau berdamai dengan si korban ini. Makanya kok bisa-bisanya itu keluarga si penjamret itu ndak tahu diri kalau yang si penjamret ini kan mau melakukan kejahatan. Kenapa kamu malah minta uang damai sama yang mau kamu jambret? Aduh, ya semoga ini cepat berlalu lah ya. Tapi ini sudah damai dan suaminya kayaknya udah nggak jadi tersangka lagi karena ini sudah viral sekali ya guys ya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, kan jadi kita takut ya guys ya. Kalau ada maling, kita kejar apa enggak nih? Nanti kita jadi tersangka, kita dihukum lagi. Aduh, kan jadi bingung juga ya ini kita guys. Ya semoga kalian selalu berhati-hati dalam berkendara ya guys.